Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur wonten mersanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Wonten ing kesempatan siang punika kita sedaya tansah pinaringan kathah nikmat sehat, panjang umur, sehingga saged makempal manunggal wonten ing bale Kalurahan Tebus mriki kanthi sehat, mboten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma sholawat salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, wabil khusus untuk sedulur sekalurahan Tebus mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak jajaran dari Musbika Kabupaten Tebus, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan lain-lain. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia dan jajarannya. Yang saya hormati PLT Lurah Tebus Pak Suyono. Yang saya hormati nomor urut 1 senior saya Mbak Haryono. Yang saya hormati kakak saya tercinta Hindro Pratopo. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Suparti SP. Dan yang saya hormati besan saya Pak Asduri SPD. Perkenalkan, saya Dedi Suyuti, anake wong tani. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan visi dan misi. Visi kami adalah Tebus hebat. Hebat kepanjangan singkatan dari Hanggayuh Kamulyan Bebarengan Tumraping Sesami. Jadi Tebus hebat itu adalah Hanggayuh Kamulyan Bebarengan Tumraping Sesami. Kula pengen gayuh kamulyan kalih panjenengan bebarengan untuk siapa? Kanggo awake dhewe. Tentunya untuk mewujudkan visi tersebut kami punya beberapa misi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, setelah saya di Tebus ini kurang lebih 3,5 tahun, Pak, yang namanya Kartu Indonesia Sehat itu ternyata belum sepenuhnya dimiliki. Ini harus kita tuntaskan. Karena apa? Di Tebus ini rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Saudara-saudara kita ini tentunya apabila sakit butuh uang untuk berobat, tidak ada pendapatan yang didapatkan. Dengan adanya kartu KIS, harapan kami ketika nanti saudara kami ini sakit atau berobat dapat menggunakan kartu KIS secara gratis. Hal ini tentunya bukan semata-mata sebagai hak sebagai warga Tebus, tetapi juga hak sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Yang kedua, mungkin sama dengan senior saya Pak Haryono, kami juga concern untuk mobil layanan kesehatan. Beberapa pengalaman kami dari kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan, banyak warga ini yang sudah tidak mempunyai kartu gratis, mau berobat juga tidak ada kendaraan. Harapan kami ke depan, mobil layanan kesehatan harus kita siapkan. Minimal satu desa itu satu.
Harapannya apa? Ketika warga kami ada yang sakit, ada yang berobat, kontrol dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan mobil layanan kesehatan. Mengenai anggaran, nanti kalau saya sudah masuk di desa baru akan tahu anggaran dari mana. Dan selanjutnya di Tepus ini 20 dusun, rata-rata di tiap-tiap kuburan besar itu belum ada tempat penampungan air. Betul lah, betul? Nah, ini penting untuk kita adakan. Karena apa? Setiap mau menguburkan jenazah tidak repot-repot nanti pakai jerigen. Nah, setelah menguburkan jenazah tidak perlu nanti mencuci tangan, disuruh nyiapin banyu sak ember ning ngarepan. Ketika nanti kita sudah adakan tempat penampungan air, untuk ziarah juga sudah bisa berwudu. Dan setelah menguburkan jenazah, kita pulang sudah dalam keadaan bersih. Ini penting atau tidak? Nah, yang selanjutnya nomor 4 adalah penanganan sampah. Kita tahu sampah dari Tekongan Gembuk, Wates Rau, Karang, Blimbing bertumpuk. Mungkin belum ada solusi, dan tadi Pak Lurah sudah bagus, solusi ke depan sudah ada ternyata, dan harapan saya ketika saya jadi tinggal melanjutkan apa yang sudah direncanakan Pak Lurah. Ini perlu disikapi karena apa? Sampah kalau numpuk terus itu lama-lama jadi penyakit. Nek wis penyakit engko lara berobat ra duit ora duwe kartu. Lah ini kan repot. Betul lah, betul. Nah, yang selanjutnya masalah lapangan kerja. Di Tepus ini kita tahu lapangan kerja satu-satunya adalah di sektor wisata. Meskipun yang sebenarnya dalam sejarah perjalanan pembuatan jalan dari Tepus sampai ke pantai itu 20 dusun, tapi ternyata yang menerima manfaat dari wisata tidak 20 dusun. Betul, betul. Ini harus ada keberpihakan. Tapi alhamdulillah kalau yang lain baru rencana, saya meskipun belum menduduki posisi apapun di Tepus ini, kami ada kerajinan anyaman kursi, Pak. Yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada cabang di 7 padukuan. Harapan kami teman-teman yang tidak punya akses wisata, terus nggak usah mikir pantai lah. Pantai kan teman-teman sudah ada yang bekerja di sana. Kita mesti wajib menciptakan alternatif untuk pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat punya hasil, daya beli tentunya akan meningkat. Ketika masyarakat membeli, otomatis yang buka warung, buka toko ada beli, nanti ekonomi bisa berjalan. Betul lah, betul. Yang selanjutnya adalah kartu tani. Kartu tani ini setelah saya belusukan ke 20 dusun, ternyata orang hanya tahu kelompok tani tapi tidak punya kartu tani. Nah, sementara cara membuat kartu tani ini sangat mudah. Tepus sudah ada kelompok tani. Tinggal nanti bekerja sama dengan Gapoktan, menyiapkan KTP, KK, selanjutnya dikasih ke PPL dan ke Bank BRI. Ini nggak ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu pola pikir kita. Terlalu percaya nek wis dikandani, wah, iki neng dhuwur ora iso. Padahal neng dhuwur kita itu bisa gendeng, bisa pohon. Ini bahaya. Pemahaman masyarakat harus kita beritahu mulai dari sekarang. Sementara banyak hak yang memang bisa didapatkan setelah kita mendapatkan kartu tani. Pertama, kita bisa mengakses benih padi, jagung, buah-buahan dan lain-lain. Kita bisa mengakses bantuan untuk alat perontok padi, jagung, traktor dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya nggawe proposal digekne anggota dewan. Caranya ini pun mungkin kula sing ngajari. Masuk? Dan selanjutnya
adalah infrastruktur jalan. Dari zaman saya kecil 38 tahun yang lalu, zaman saya jualan es muter ngasem lewat Klumpit, sampai sekarang jalannya masih seperti itu. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang sekarang, tidak. Artinya inilah yang perlu kita konsentrasikan untuk kita benahi bersama-sama. Alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Lurah tadi untuk jalan Singkil RT 4 RW 12 kami juga ikut mengawal, dan yang mengawal tersebut adalah DPR dari Gerindra, Pak Purwanto dari DPR Provinsi. Dan selanjutnya, mohon maaf, kami di tahun 2022 itu juga ada dana aspirasi dari Pak Maryanta. Ini kami ada datanya. Ini di Tepus ada 20 dusun. Balai Dusun Rembuk, Trosari 2, Blekonang 1, 2, 3, Tepus 1, 2, 3, Ngasem Singkil, dan wabil khusus untuk Ngasem Singkil itu ada perbaikan jalan, Pak. Jadi ini masih kita perjuangkan baik di provinsi maupun di daerah. Saya punya mimpi ketika Tepus ini jalan-jalan masuk ke kampung, Bu ya kapan-kapan diaspal gitu. Itu mimpi saya. Caranya bagaimana? Kita punya DPR yang bisa kita ajak kerjasama. Kita cukup bikin proposal, insya Allah nanti kita kawal bareng-bareng. Tidak ada yang sulit di dunia ini. Ada yang sulit hanyalah pola pikir kita yang dibatasi dengan rasa pekewo, rasa rakepena. Itulah yang membuat kita susah untuk maju. Betul lah, betul. Dan kami untuk tahun 2022 ini saya ada bedah rumah 20 titik dari DPR Provinsi. Hari ini adalah skor data terakhir, kami baru mengumpulkan sekitar 13. Mungkin saudara-saudaraku kalau ada nanti silahkan menghubungi saya, cukup mengirimkan data KTP dan KK. Lewat siapa? Lewat DPR. Satu-satunya calon lurah yang punya hubungan baik dengan DPR adalah Mas Dedi. Untuk pembangunan Tepus ke depan, kalau dana desa saya rasa tidak mencukupi. Makanya kita punya perangkat DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI. Itu bisa kita ajak kerjasama. Seperti halnya Pak Maryanta di Semanu, alhamdulillah mengawal air Tepus, akhirnya banyune Tepus metu. Itu puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar. Selama ini kita paceklik banyu, alhamdulillah teman-teman DPR sekarang terbuka kepada Tepus. Harapan saya ke depan mungkin dari BKK untuk balai dusun, untuk pengaspalan jalan dan lain sebagainya. Yuk kita benahi bersama-sama. Saat ini wis ora jamane, oh kayak anak pejabat, oh kayak anak wong tani, wis ora penting. Gitu. Oh kayak gelare A, iki gelare B, iki ra digelar, wis ora penting. Sing penting sakniki srawung. Betul betul. Nah. Selanjutnya kita tahu beberapa waktu terakhir ada permasalahan pajak. Kita tidak boleh menghakimi siapapun karena itu kelalaian kita bersama. Untuk pembayaran pajak nanti kita akan benahi. Insya Allah pembayaran pajak itu nanti akan kita lakukan di tiap-tiap dusun dengan perangkat dari bank atau kantor pos dan lain-lain, tentunya dengan kesepakatan yang ada. Agar apa? Agar saudara-saudara kami ini yang tidak punya atau seluruh warga punya baik tidak punya terlayani dengan baik dan dipastikan pembayaran pajak sampai tepat pada waktunya sehingga tidak timbul denda. Kata nggih? Nah, selanjutnya peran Karang Taruna ini setelah saya pelajari di 20 dusun tidak pernah ada SK Karang Taruna, Pak. Sehingga kami untuk mengajukan bantuan ke Dewan sulit karena alatnya tidak punya. Sementara peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan baik dari segi olahraga dan sebagainya itu sangat terbuka. Termasuk untuk mengajukan daerah wisata baru dan lain-lain. Anggaran kita cukup besar kok di Dewan itu. Tinggal kita saja memaksimalkan komunikasi
agar apa yang kita rencanakan, kita ajukan nanti bisa dibantu dengan baik. Dan selanjutnya untuk Pak RT ini ya, saya prihatin. Saya ini mantan RT Pak. RT di Jakarta itu honor saya 1,5 Pak. Tapi RT di sini 80.000 setahun berapa ya? Kalau tidak salah ya. Nah, tapi kami tidak berjanji. Coba kami nanti akan melihat anggarannya seperti apa. Kalau memang dimaksimalkan untuk bisa memberikan honor pada Pak RT, kita upayakan. Nek memang ora iso, piye carane menciptakan untuk alokasi gaji honor RT. Karena Pak RT kita tahu tugasnya ini nek undang-undang ora di hujan ora di panas, nek eneng salah ya pemerintah terkait dengan bantuan sing disalahke Pak RT. Betul Pak RT? Nah, selanjutnya terkait dengan infrastruktur tadi, alhamdulillah Pak Purwanto, sahabat kami dari DPR Provinsi, telah berjanji di tahun 2023 akan mengalokasikan 500 juta untuk desa tersebut. Bisa juga nanti ngaspal dalan kuda, bisa untuk ngaspal dalan ngasem, dan selanjutnya kita akan terus berkomunikasi. Sekarang kita tidak usah punya pikiran fanatik, semua calon pinter semua calon punya rencana semua. Tapi satu-satunya calon yang punya jaringan DPR adalah nomor 2. Selanjutnya terkait dengan pasar. Pasar ini memang secara kewenangan punya dinas. Tapi yang saya prihatin, Simbah ini mau ke pasar ora turu Pak. Mergo pasarnya bukanya jam 1. Makanya di Tepus banyak yang darah tinggi karena kurang tidur. Betul. Setelah saya pelajari ternyata polanya apa? Yang jual di pasar itu bukan orang Tepus. Setelah mereka jualan di Tepus jam 3 tutup, mereka pindah di pasar yang lain. Ini masalah, betul. Ke depan kita komunikasikan, Bu, kayak dulu lah, buka iyo wayahe pasar pagi, selesai jam 9. Jadi masyarakat juga mau bisa istirahat. Nah, setuju ya? Nah, yang terakhir, kami akan bentuk forum desa minimal 10 orang di tiap-tiap dusun untuk monitoring terkait dengan bantuan sing ora tepat, terkait lingkungan wilayah yang perlu dibangun dan sebagainya, termasuk mengawal berjalannya pembangunan. Karena apa? Agar kualitasnya benar-benar terjamin, agar kualitasnya benar-benar berpihak kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa pilihan rakyat yang paling tepat adalah coblos nomor Tepus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.